shalihin, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Raya Al-Muhajirin, semoga hidayah Allah, taufiknya dan inayahnya selalu Allah curahkan atas kita. Kita berharap sampai akhir hayat kita selalu tetap berada di jalannya yang lurus, tidak belak-belok. Kalau toh sekali-kali belok, pada akhirnya tetap kembali di jalan yang lurus sebelum kita mati. Belak-belok menempuh jalan Allah, asal bagian akhirnya tetap di jalan yang lurus, itu enggak masalah. Jadi masalah kalau awalnya jalan kita lurus terus, terakhirnya belok, mati di saat belok, na'udzubillah. Belok-belok selama akhirnya tetap di jalan yang lurus, itu enggak menjadi masalah. Karena yang akan dinilai itu bagian akhir kita. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Adanya orang-orang yang jalannya belak-belok, kadang lurus, kadang belok, kadang lurus lagi, belok lagi, lurus lagi, itu ada isyaratnya di dalam Al-Quran. Selama bagian akhirnya tetap ada di jalan yang lurus, aman. Di surah An-Nisa ayat 137, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lurus jalannya, summa kafaru lalu kafir belok, summa amanu lalu lurus lagi, summa kafaru lalu belok lagi. Di bagian akhir belok, summa zdadu kufran, lalu beloknya makin parah, mati di situ. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Buat orang yang di bagian akhirnya kok belok menyimpang dari jalan yang lurus, Allah tidak akan berikan ampunan untuk mereka, wala liyahdiyahum, dan Allah tidak lagi tunjukkan, berikan hidayah buat mereka, sabila, untuk bisa kembali di jalan yang lurus. Belok yang pertama boleh jadi karena pada saat dia berada di jalan yang lurus, dia nggak nyadari bahwa itu jalan yang lurus. Mungkin karena Islamnya keturunan, orang tuanya Muslim, dia menjadi Muslim. Dia belum sampai menyadari kebenaran Islam dibanding agama yang lain itu apa. Kebenaran faham Islam yang seperti ini dibanding faham yang lain itu apa. Nah, orang yang dalam kondisi seperti ini belum paham, dia belok ke jalan lain, itu wajar. Ibarat kata mungkin kita mau menuju ke satu kabupaten, kita belum paham jalan yang enak, yang lurus, yang mana, ini atau itu. Ketika kita belum paham, boleh jadi di hati kita ada keinginan cobain jalan ini, cobain jalan ini. Tapi kalau sudah paham ini jalan yang lurus, ini yang paling mulus, paling aman, yang itu enggak, kita enggak pengen coba-coba jalan yang lain. Jadi kita berharap semoga Allah istiqomahkan kita berada di jalan yang lurus sampai akhir hayat kita. Kalau toh ada di antara kita, keturunan kita yang suatu saat belok, semoga pada akhirnya Allah memberikan hidayah untuk kembali di jalan yang lurus.
Apakah beloknya ini benar-benar keluar dari Islam, ataukah beloknya mengikuti pemikiran-pemikiran terbilang baru dalam Islam. Jadi dalam keagamaan, ilmu agama, semakin kuno itu semakin benar. Kesimpulan yang kuno berarti dia mengikuti awal, mengikuti orang-orang salaf, sahabat, tabi'in, tabi'in, itu yang benar. Nah, itu ada orang yang mengklaim sebagai mengikuti pola pemikiran orang salaf, tapi sebetulnya pemikiran mereka jauh dari orang salaf. Pemikiran yang baru muncul kira-kira abad ke-7. Bagaimana mungkin itu disebut pemikiran salaf? Mengikuti orang-orang salaf. Wong pendirinya aja kurang lebih abad ke-7 baru muncul. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wa mimma yusa'idu 'alal khusyu'i al-iksaru min qira'atil Qur'an. Kata musannif Syekh Abu Lutfi Muhammad bin Lutfi bin Abdul Latif, di antara hal yang dapat membantu menggapai kekhusyuan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Di antara hal yang dapat membantu untuk lebih khusyuk adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kita mikir, ketika imam bacaan Qurannya panjang, kira-kira makmum jadi lebih khusyuk atau malah nggak khusyuk? Nggak khusyuk ya. Lalu kira-kira maksudnya ini apa? Kok penulis kitab ini menyimpulkan di antara hal yang dapat membantu kekhusyuan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Maksud yang pertama, sebelum kita sholat, ada jeda waktu sebelum qomat, perbanyak baca Quran. Contoh gampangnya di pesantren Quran, mereka memanfaatkan waktu sebelum qomat itu untuk murojaah semuanya yang ada di situ. Ketika itu kondisi yang ada, begitu qomat nanti khusyuknya akan lebih mudah. Maksud yang kedua, memperbanyak Quran. Betul, imam baca Qurannya lebih panjang, makmum ngerti bahwa ketika imam baca Qurannya panjang, dia dengerin betul, dia hayati, itu akan mengantarkan mereka mendapatkan banyak hal istimewa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Kita nggak betah dengerin Quran panjang-panjang karena kita nggak merasakan manfaat itu. Kalau kita ngerti manfaatnya, matching pikiran kita dengan itu, insya Allah. Contohnya orang yang ngerti catur dengan yang nggak ngerti catur, sama-sama nonton permainan catur. Yang ngerti, dia ngerti itu serangannya lagi dahsyat, dua-duanya seimbang. Yang nggak ngerti, ngapain sih ngeliatin gituan? Yang ngerti berjam-jam dia nggak tersiksa, yang nggak ngerti udah nggak betah banget. Nyata imam baca Quran panjang ini bisa menambah kekhusyuan bagi makmum yang ngerti apa sih manfaat mendengarkan Quran dibaca. Makmum yang belum ngerti, ya itu boleh jadi semakin panjang imam bacaannya semakin dia nggak betah. Lebih-lebih ketika si makmum itu makmum mampir yang harus buru-buru berangkat. Ketika makmumnya ini seperti yang kedua, makmum mampir yang harus lanjut perjalanan, dia nggak betah berlama-lama, itu harus dimaklumi. Karena makmum seperti itu terjadi di masa Rasul, dan makmum itu yang dibela oleh Rasul. Rasul salahkan imam yang sholatnya panjang di saat ada makmum yang seperti itu. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim, imamnya
Mu'ad bin Jabal, seorang sahabat besar. Kita memaklumi sahabat Mu'ad nggak salah karena sahabat Mu'ad nggak tahu ada makmum yang orang mampir. Selama ini makmumnya itu aja, jadi faham ini makmum setempat. Lebih faham lagi karena semuanya temennya, semuanya teman-teman yang demen dengerin Quran, jadi imam santai. Ternyata ada satu makmum yang mampir. Dia mampir pengen ikut berjamaah tapi harus buru-buru pergi. Begitu dengar imamnya kok, wah, ini tanda-tandanya membaca Al-Baqarah. Si makmum ini pun memutuskan untuk pisah dari jamaah, sholat sendiri. Nah, salahnya si imam ketika ada informasi imam tadi ada makmum, dia ikut. Begitu imam baca panjang dia sholat sendiri. Salahnya imam di sini, dia bilang itu tanda-tanda munafik. Ini salahnya si imam nih. Ini pelajaran buat kita, jangan terlalu gampang memvonis salah, memvonis tidak baik. Buat orang yang baru masuk jamaah tahu-tahu berhenti sholat sendiri, tahu-tahu keluar nggak masuk-masuk. Tadi ada jamaah keluar belum masuk, iya. Itu orang apaan? Jangan. Boleh jadi ngules di kamar mandi lama belum selesai. Begitu kita ngomong ternyata dia keluar. Salah nggak kita? Oh, salah, udah buruk sangka ternyata. Nah, salahnya imam tadi itu sahabat Mu'ad, dia menuduh tidak baik terhadap makmum yang semula ikut jamaah selanjutnya berhenti. Ketika tujuan itu sampai ke si makmum itu nggak terima. Suatu saat menghadap Rasul, pas kebetulan saat itu imam tadi ada di situ. Sang imam ada di depan Rasul. Kata sahabat Anas bin Malik, baru kali itu aku melihat Rasul mendapat pengaduan lalu memberikan nasihat dengan raut muka marah. Kalimat pertama yang beliau ucapkan, afattanun anta ya Mu'ad. Redaksi yang lain, afatinun anta ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, apakah kamu mau jadi tukang fitnah? Memfitnah orang itu tanda munafik, fitnah. Apakah kamu mau jadi penyebar fitnah? Ini teguran pertama untuk kesalahan si sahabat Mu'ad karena menuduh munafik. Berikutnya baru nasihat dari Rasul untuk seorang imam ketika makmumnya diketahui ada yang dia nggak biasa lama-lama harus buru-buru pergi. Idza amma ahadukum falyukhaffif. Jika kamu jadi imam, entengin. Ini perintah Rasul. Nggak ada satupun hadis Nabi, jika kamu jadi imam, panjangkan sholatmu. Nggak ada hadisnya.